Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Monika, NIM 2014-2021. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4D. Di sini saya akan membacakan hasil risum saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah yang diampu oleh dosen Bapak Krisna Taufik Darmawansyah, ME. Baik, yang pertama yaitu bab 1. Di sini ada pendahuluan di mana isinya itu pada era modern semua bidang kegiatan pemerintah ataupun swasta dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat. Semua itu disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi yang membantu semua untuk mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengolah data, dan menghasilkan informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan. Dalam sebuah organisasi publik atau swasta, pengolahan sistem informasi manajemen berbasis komputer sangatlah penting untuk menunjang kegiatan-kegiatan organisasi. Namun, berkembangnya teknologi tersebut tidak diimbangi pengetahuan masyarakat tentang penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer dengan benar. Hal ini karena adanya hambatan dalam birokrasi, mulai dari undang-undang, kebijakan pemerintah pusat atau daerah, sampai dengan organisasi dan tata kerja yang tidak mudah untuk diubah atau disempurnakan, serta keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendorong implementasi. Kemudian di sini ada poin A, konsep dasar sistem informasi manajemen, di mana yang pertama yaitu makna sistem informasi manajemen. Dapat kita ketahui, secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, metode. Kemudian di sini para ahli pun memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan utuh, melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Kemudian Jogianto mengumumkan bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, yaitu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Secara sederhana, Indrajit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang dimiliki untuk ketertarikan antara satu dan lainnya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasanya sistem merupakan kumpulan berbagai bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Kemudian sistem informasi, yaitu sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output, baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Selanjutnya di sini ada pendapat para ahli mengenai definisi sistem informasi sebagaimana disebutkan oleh Agus Mulyono. Yang pertama yaitu ada James Alter. Dia mengemukakan pendapatnya, yaitu sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur, kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian ada Bodnar dan Hopwood. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Kemudian ada Jellins, Oran, dan Wiggins. Sistem informasi ialah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Kemudian ada juga dari Turban,
MCLean, dan Waterbeak. Sistem informasi yaitu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Kemudian yang terakhir ada dari Joseph Wilkinson. Sistem informasi yaitu kerangka kerja yang mengoordinasi sumber daya manusia, komputer, untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sistem informasi adalah sistem yang terdiri atas kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Kemudian di sini ada yang poin 2, sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Atmosudirjo menyebutkan bahwa sistem informasi ialah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur, atau komponen yang tertata kaitan dan terhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. Baskerville dan Meyers menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Baik, di sini akan ada poin B, yaitu perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. Pada poin pertama, mengenal teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America atau ITAA, teknologi informasi adalah studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Fungsi dari teknologi informasi yaitu meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen, kemudian memberi pengaruh ekonomi internasional atau globalisasi, dan yang terakhir memberikan waktu tanggapan atau response time yang lebih cepat. Baiklah, selanjutnya di sini ada poin 2, yaitu mengenai pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Dalam kehidupan kita saat ini, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi itu, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi yaitu mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi. Contohnya seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selanjutnya untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman, dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Hal ini karena banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan oleh kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personel yang andal, dan kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajemen dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Kemudian dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan persyaratan mutlak secara teoretis, tetapi dalam praktik, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan komputer. Di poin A di sini, sistem informasi manajemen harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Kemudian, sistem informasi manajemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Kemudian, yang poin C, sistem informasi manajemen menyediakan informasi
bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Sistem informasi manajemen juga bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan keluaran bentuk matematika. Kemudian di sini ada peran teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Arah pengembangan semakin jelas menuju komputer dan communication. Komponen communication termasuk di dalamnya satelit dan televisi. Pada satu sisi, perkembangan ini mempermudah hubungan antar manusia, tetapi pada sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat pada perubahan struktur kelembagaan masyarakat dan perilaku serta pandangan budaya. Kemudian ada salah satu penyebab utama terjadinya era global yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah perkembangan pesat teknologi informasi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada zaman dahulu memerlukan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirim ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Secara mikro, ada hal yang cukup menarik untuk dipelajari, yaitu evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan mempengaruhi persaingan antar perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Secara garis besar, ada 4 periode perkembangan sistem informasi, yaitu dimulai dari penemuan komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, tetapi juga didukung oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Di sini ada gambar yang menunjukkan 4 era perkembangan teknologi komputer. Sumbernya dari James Cars et. Kemudian poin B ada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data atau data processing. Pemakaian komputer pada masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena mempergunakan komputer untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan memperkerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Kemudian pada era tersebut belum terlihat suasana kompetensi yang sedemikian ketat, jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tertentu karena belum ada persaingan yang berarti. Adapun kemampuan mainframe untuk melakukan perhitungan rumit juga dimanfaatkan perusahaan untuk membantu menyelesaikan problem teknis operasional seperti simulasi perhitungan pada industri pertambangan dan manufaktur. Kemudian ada era teknologi informasi, di mana kemajuan teknologi digital yang dipadukan dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer atau PC mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer hanya menjadi milik pribadi. Divisi Electronic Data Processing atau EDP perusahaan pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, seperti untuk mengolah database, speed set, ataupun data processing atau end user computing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak. Pada era ini, komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Utilisasi teknologi informasi terlihat sangat mendominasi dalam setiap program manajemen perubahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan.
Kemudian ada era global informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi, komputer, dan telekomunikasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhir mengenal istilah teknologi informasi atau information technology. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Pengembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan sebagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi seperti e-government, e-commerce, e-education, medicine, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasis elektronika. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada sistem informasi manajemen pada sektor perbankan Bank Indonesia. Di sini dijelaskan penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional personal. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan personal untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk electronic banking. Komitmen personal dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkannya strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis perseroan. Kemudian ada langkah-langkah strategis di bidang pengembangan teknologi informasi telah diterapkan perseroan untuk mempertahankan market share-nya dan dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar. Hal ini digambarkan dengan diaplikasikannya sistem informasi teknologi yang dirancang secara real time online untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi. SIMSPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan Bank Indonesia atau BI. Tujuannya penerapan SIMSPBI antara lain yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua, menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga, mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Untuk yang keempat, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan integrasi dalam data serta informasi. SIMSPBI terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIMWAS merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Melalui sistem informasi manajemen pengawasan ini, pengawasan bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank, termasuk tingkat kesehatan bank dan profil risiko secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul data pokok bank dan modul Fit and Proper Test atau FPT. Untuk yang kedua yaitu Sistem Informasi Bank dalam Investigasi atau SIBADI merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi
tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima. Jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud. Kemudian yang terakhir, data MARC dalam pokok bank menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Kemudian sistem informasi debitur atau SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. Sistem informasi debitur atau SID berkembang dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pembelian kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Adapun bagi penerima kredit, antara lain yang pertama, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Kemudian yang kedua, nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawasan BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR termasuk tingkat kesehatan BPR, meningkatkan keamanan dan integritas dalam data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, tingkat kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha, dan likuiditas BPR. Baik, hanya itu review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.